Pernah nggak sih kalian dengar julukan otot kawat tulang besi? Nah, julukan itu bukan buat binaragawan biasa, tapi buat salah satu superhero terkeren dari dunia pewayangan Indonesia, Gatot Kaca. Tapi, tahu nggak sih, di balik kekuatannya yang luar biasa itu, ada kisah kelahiran dan perjuangan yang super dramatis? Jadi, ceritanya dimulai dari Bima, salah satu Pandawa yang terkenal kuat, dan istrinya, Arimbi, seorang raksasa yang baik hati. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Jabang Tetuka. Tapi ada yang aneh, tali pusar bayi ini nggak bisa dipotong. Senjata tajam manapun, dari keris pusaka sampai pedang paling sakti, semuanya mental, nggak ada yang mempan. Ini bikin seisi Kahyangan dan kerajaan panik. Di saat yang sama, Kahyangan lagi diserang sama raja raksasa super sakti, bernama Prabu Kalapracona. Para dewa kewalahan, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Akhirnya Batara Guru, rajanya para dewa, dapat wangsit kalau yang bisa ngalahin Kalapracona itu ya si Jabang Tetuka. Tapi gimana caranya bayinya aja masih punya tali pusar? Singkat cerita, Batara Narada Dewa Utusan turun ke bumi buat minta bantuan Jabang Tetuka. Tapi masalah tali pusar ini harus beres dulu. Diutuslah Karna, yang saat itu punya senjata pusaka sakti bernama Kunta Wijaya Danu. Harapannya, senjata ini bisa memotong tali pusar si bayi. Tapi disinilah takdir mulai bermain. Sarung dari senjata Kunta Wijaya Danu itu, yang namanya Mastaba, ternyata lebih dulu menyentuh tali pusar Jabang Tetuka. Ajaibnya, tali pusar itu langsung putus dan sarung senjatanya langsung menyatu, masuk ke dalam perut si bayi. Ini yang nanti jadi kelemahan Gatot Kaca satu-satunya. Jadi karena gagal motong tali pusar pakai senjatanya, tapi malah sarungnya yang nyelesain masalah. Setelah tali pusarnya putus, Jabang Tetuka langsung dibawa ke Kahyangan. Tapi bukan buat main-main. Dia langsung dimasak di kawah Candra di Muka. Di dalam kawah super panas itu, para dewa melemparkan berbagai macam senjata pusaka dan ajian sakti. Proses inilah yang mengubah Jabang Tetuka menjadi ksatria dewasa yang super kuat. Badannya terbuat dari logam, ototnya jadi sekeras kawat, tulangnya sekuat besi. Dan sejak saat itu dia diberi nama baru, Gatot Kaca. Dengan kekuatan barunya, Gatot Kaca langsung maju melawan Prabu Kalapracona. Dan bener aja, raja raksasa yang bikin para dewa kalang kabut itu berhasil dikalahkan sampai tewas. Sejak saat itulah Gatot Kaca diangkat jadi jagoan Kahyangan, pelindung para dewa. Dia bisa terbang tanpa sayap, punya kekuatan fisik yang dahsyat, dan jadi simbol keberanian dan pengorbanan. Keren banget kan? Kisah Gatot Kaca ini ngajarin kita kalau kekuatan besar itu lahir dari proses dan pengorbanan yang nggak mudah. Jadi siapa nih superhero favorit kalian dari cerita pewayangan? Coba dong share di kolom komentar.